Kita coba dulu ya, secara teori dulu ya, kita teori. Sayangnya nggak ada paparan yang bisa saya lihat ya. Jadi saya turun aja ya, sambil nunggu Bu Yuli ya. Langsung aja, kita slide kedua. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Saya hanya akan mengambil poin 1 dan 2. Yang 3, 4, 5, 6, dan 7 tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir. Yang satu, ini adalah prakondisi ya. Prakondisi, apa kaitannya dengan rancangan kegiatan, nanti kita akan coba bahas ya. Prakondisi di Permen LHK 223 2021, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menengok di lampiran, itu tidak jadi. Padahal sudah ada berita acara, Mas. Gimana ini? Kok tidak mau melakukan RHL? Padahal sudah setuju RHL-nya pakai A, jenisnya B, uangnya D, sudah oke semua itu. Dan sudah diberita acarakan. Berarti ada sesuatu yang salah di sini ya. Ada sesuatu yang salah, pendekatan-pendekatan kita bisa jadi kita yang salah. Di dalam prakondisi inilah kita akan muncul, walaupun masih dalam tahapan kita belajar, di SK Dirjen nomor 17 2023, dia memisahkan diri dari rancangan. Kalau Bapak Ibu membaca SK tadi, membaca SK Dirjen 17 2003, dia memisahkan diri. Maknanya apa? Maknanya artinya prakondisi ini menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi berdiri sendiri dalam artian pelaksanaannya. Bukan berdiri sendiri nih, lo, gue, lo, bukan. Tetapi di dalam hal pelaksanaannya. Nah, prakondisi tadi di dalam SK Dirjen 17 menjadi bagian tersendiri. Ya memang masih sederhana ya, masih hanya terdiri dari sosialisasi, dari pembentukan kelompok, pengembangan kelembagaan, hanya 3 bangunan tadi yang masih kita naungi di SK Dirjen 17. Harapannya, nanti kita tengok ya, harapannya hasil dari prakondisi tadi, nanti di slide yang berikutnya ya. Lalu rancangan kegiatan tersendiri adalah sebuah kegiatan untuk menyusun ternyata. Menyusun apa? Ada prakondisi juga. Nah, jadi ternyata di rancangan kegiatan ini ada prakondisi sosial ekonomi. Inilah irisan yang dimaksud prakondisi pada sisi awal sebelum rancangan kegiatan, data sosial ekonomi yang diminta di rancangan kegiatan. Ini kaitannya semacam tadi. Bagaimana metodenya? Kami sedang mengembangkannya. Alhamdulillah ada satu kegiatan dari Mas Dwi ya, akan menjadi embrio terkait dengan prakondisi ini. Kalau istilah pertanian ada sekolah lapangan ya, sekolah lapang, yang nantinya akan dikombinasikan hal-hal yang memang mengarah kepada tahapan kedua rancangan kegiatan. Mudah-mudahan ya, tapi ini memang perlu effort yang besar ya. Effort yang besar terkait dengan metodologi di dalam prakondisi. Kali ini hanya baru ada sosialisasi, pembentukan kelompok, dan penguatan kelembagaan. Kalau di SK Dirjen 17. Hal 3 tadi diharapkan pada rancangan kegiatan, terutama pada sosial ekonominya, masuk. Inilah metode-metode tadi yang akan bisa mengatakan aneh dan tidak. Disesuaikan karena kita PPJ disesuaikan dengan perka LKPP-nya. Di Permen LHK 23 mencantumkan bahwa yang sudah ada kegiatan pertanian, maka dia agroforestry ya, di Permen LHK 23. Agroforestry tentunya ada orang.
Ada masyarakat di situ. Bapak Ibu harus memperhatikan koridor-koridor kapan swakelola, kapan pihak ketiga. Karena ini ada koridor-koridor semuanya. Bagaimana cara mendapatkan koridor itu? Ada pada prakondisi, Bapak Ibu. Ada pada prakondisi. Inilah prakondisi sangat luar biasa, bukan hanya sekedar BAST. Nah, kami di KFW FP4 mudah-mudahan bisa menjadi buku pedoman kawan-kawan semua. Ada beberapa model yang kami juga sedang coba di Jeneberang dan Karama, mudah-mudahan menjadi embrio ya. Apakah ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia atau tidak, nanti kita cobain. Inilah dua hal yang menjadi awal tahapan pelaksanaan RHL. Saya tidak akan menjawab menerangkan persiapan pembibitan, penanaman dan sebagainya. Saya hanya menggarisbawahi pada titik 1 dan titik 2. Lanjut, Mas dan Mbak. Karena akan berkaitan dengan slide yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, inilah diagram orat-aret ya, terkait dengan apa yang kita kerjakan. Karena ada kebijakan ya, baru terutama pada Volunetzing 2030. Dan kita juga punya RURHL. Di dalam RURHL kita sudah detailkan menjadi RTN-RHL. RTN-RHL kita detilkan lagi menjadi 1:10.000 menjadi rancangan kegiatan. Di RTN-RHL, Bapak Ibu, kita juga sudah mendeklarasikan diri bahwa RTN-RHL merupakan pelaksanaan setahun dari 10 tahun RURHL. RURHL kan 10 tahun ya. Dan di RURHL-nya ada Smart RHL yang sudah membagi tahun 1, tahun 2 sampai 10. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah skema ya terkait tentang penyusunan rancangan kegiatan. Kita mendasarkan kepada RURHL, yaitu Rencana Umum RHL yang tadi sudah saya ceritakan. Lalu kita tapiskan atau delineasi dengan peta rencana kerja Volunetzing 2030, terutama untuk target Direktorat Beda Serha di RO8, rencana operasional 8, yaitu RHL non-rotasi. Setelah kita tapiskan dengan RURHL, maka kita susun, didetailkan lebih lanjut dengan RTN-RHL ya. Nah, di RTN-RHL prosesnya juga tapiskan tadi ya. Di sini kita juga sudah memasukkan beberapa unsur-unsur pendetailan seperti amanat Permen LHK 10 tahun 2022 tentang penyusunan RURHL dan RTN-RHL. Dan kali ini kita akan menyusun rancangan kegiatan. Yang menarik di sini adalah prakondisi ya. Di prakondisi yang sudah dijelaskan tadi bahwa posisi di T-1, baik rancangan kegiatan juga T-1, RTN juga di T-1. Tentunya prakondisi ini harus bisa menjawab menjadi jembatan terkait RTN, RHL maupun rancangan kegiatan. Di dalam penyusunan rancangan kegiatan, Bapak Ibu semua juga harus melihat kebijakan-kebijakan lain ya, seperti kebijakan pencapaian tutupan lahan yang memang dianalisis oleh Direktorat IPSDH ya, dan sudah berkali-kali saya sebutkan pada acara-acara bimbingan teknis penyusunan rancangan kegiatan terkait dengan kriteria-kriteria yang digunakan oleh Direktorat IPSDH untuk menganalisis tutupan lahan, terutama dari kegiatan RHL kita. Untuk itu kita pun harus menyiapkan diri dan memasukkan di rancangan kegiatan kita. Agar apa? Agar kegiatan-kegiatan RHL kita juga bisa menjawab target tutupan lahan. Tutupan lahan kita tercapai, target kita di bidang 2 PCK
di RO8 juga bisa kita capai, dan rancangan strategis kita atau ranca kita di Direktorat Jenderal PDSRH untuk RHL juga bisa tercapai. Ini berarti perencanaan ini menjadi penting ya, karena setidak-tidaknya mencapai 3 hal, yaitu target volume, target tutupan lahan, dan target renstra. Tentunya target-target yang lain seperti pemenuhan pilar 3 RHL yang sudah disebutkan tadi, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi juga harus terpenuhi. Inilah pentingnya sahabat kawan-kawan semua di dalam penyusunan rancangan kegiatan T-1 ini. Nah, prakondisi inilah yang menjadi jembatan rancangan kegiatan dan RTN karena sama-sama posisi di T-1. Modelnya apa? Modelnya tadi ada PRA, ada PLUP. PLUP ini agak baru diterapkan di Lampung, di PLUP. PLUP suatu bentuk perencanaan yang mendetailkan diri siapa pemilik lahannya. Masing-masing didetailkan. Maka peta yang dihasilkan oleh kawan-kawan Lampung itu adalah peta berbasis land use-nya. Mesti si A ada posisinya di sini, si B posisinya di situ, dan sebagainya. Ini mestinya harus ada di perhutanan sosial. Yang di Lampung itu ada basis PLUP, walaupun masih sederhana. Inilah prakondisi inilah bukan hanya sekedar berita acara yang tadi, saya menerima kegiatan rehabilitasi hutan, tanda tangan. Inilah prakondisi. Aduh, lama kalau ngomong prakondisi. Lanjut. Kalau ini, untuk penyusunannya sendiri, kita sudah ada di Permen LHK 23, dan untuk formatnya kami masih menggunakan format per dirjen. Jadi gabungan ya, dulu ada per dirjen nomor 3 ya, terkait tentang format penyusunan rancangan kegiatan. Langsung aja, kalau ini kan sudah tinggal copy paste lah. Yang penting identifikasi sosial, ekonomi, dan budaya ini yang harus kawan-kawan lebih kuat. Karena disinilah muncul ada tora, mudah-mudahan ini yang Jawa saya pesen banget ya. Pesen banget, baik yang reforestasi dan aforestasi, tolong pastikan di subnasional masing-masing, karena kemarin, hari ini di Jogja, tolong pastikan bahwa lokus-lokus yang Bapak Ibu kerjakan, mudah-mudahan masuk di RURHL dan masuk di Subnas Polunetsingnya. Dan untuk RHL di KHDPK berbeda dengan PS. Ingat baik-baik, RHL di KHDPK walaupun itu sama-sama PS berbeda. Pedomani Permen LHK 4 2023. Tolong ya, jadi berbeda karena ada kausistik. Kalau yang di luar Jawa sama ya, di luar Jawa sama, tapi yang di Jawa khususnya yang di KHDPK itu beda. Apa yang berbeda? Luar biasa perbedaannya. Salah satu saja perbedaannya adalah muncul kembali kombinasi tanaman. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu, walaupun di Permen LHK 23 2021 tidak membunyikan kombinasi, tetapi Bapak Ibu adalah regulator. Regulator itu yang mengatur. Tidak semua permintaan permohonan masyarakat itu diiyakan. Cek kesesuaiannya dengan lokusnya, cocok tidak. Jangan sampai ya, misalkan di suatu daerah yang tidak cocok jati, karena masyarakatnya ingin jati, kasih jati. Akhirnya gagal. Jadi teman-teman itu adalah regulator. Cek kecocokan dengan lokusnya. Jangan hanya, oh ini kan masyarakat yang ingin, nanti gagal. Nanti Mas Wiyarta yang dimarahi. Mana tanamanmu nggak ada
di P2 misalkan tanamannya sudah nggak ada, geotaggingnya nggak ada. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi itu ya terkait khusus yang di Jawa saya wanti-wanti ya, karena PS di KHDPK berbeda. Berbeda dengan PS yang di luar KHDPK. Jadi pelajari rambu-rambu di Permen LHK 4. Mungkin itu dari saya. Nanti bisa kawan-kawan, Bapak Ibu semua bisa bertanya, berdiskusi. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya tampung. Insya Allah akan saya bertanya ke yang lebih paham.